Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita ada dalam renungan malam dari Gedung Gereja Jemaat GKI Eloi Yaukang Sentani bersama saya Penatua Eko Kopeu. Mari kita mengawali dengan doa perenungan malam hari ini. Sebelum kita berdoa, kami mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita. Perenungan malam firman Tuhan yang diambil untuk direnungkan malam hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Sekali lagi, perenungan kita terambil dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita baca serta renungkan bersama-sama, mari kita bawa diri kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang tak pernah henti-hentinya mengawali kehidupan kami hari lepas hari hingga hari ini. Hari ini kami boleh bekerja, melakukan segala aktivitas kami, sekalipun kami dibatasi dengan waktu-waktu kami. Tetapi Tuhan, oleh penyertaan-Mu, kami boleh ada sampai dengan malam hari ini. Sebelum kami membaringkan tubuh-tubuh kami ke dalam pembaringan, kami minta Tuhan bersama dengan kami dalam perenungan malam lewat siaran langsung yang boleh disiarkan dari Gedung Gereja Jemaat GKI Eloi, tetapi juga bagi semua umat Tuhan yang dapat mendengarkan perenungan malam hari ini boleh diberkati. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati hamba. Tuhan mau pakai lidah mulut hamba untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesiapan hati kami untuk dapat membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu lewat renungan malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, ampunkan segala salah dan dosa kami. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi, kembali kita ada dalam perenungan malam hari ini, yang beberapa hari juga kita mungkin ada juga bersama. Kami juga sampaikan salam kami buat semua warga pendengar yang menyaksikan lewat live streaming, tetapi juga yang mendengarkan suara kami lewat toa gereja. Sekali lagi perenungan kita terambil dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kami akan membacakan untuk kita semua. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius, 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul mengenai doa jemaat.
Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sekali lagi kami bacakan untuk kita semua. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagia kita yang membaca, tetapi terlebih dari itu merenungkan firman ini dan melakukan firman dalam hidup kita hari lepas hari. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai pembuka dari perenungan kita, sedikit kami gambarkan, ceritakan surat Paulus yang pertama. Surat Paulus yang pertama ini ditujukan kepada Timotius, dan Timotius sementara ada dalam pelayanan di Efesus. Sebelum surat ini dikirim kepada Timotius, Paulus dalam pelayanannya sebelumnya, Paulus telah melihat bahwa umat Tuhan di Efesus ini sudah salah menerjemahkan banyak perintah, banyak hukum yang boleh menjadi penuntun hidup mereka. Oleh karena itu, Paulus mengirimkan surat kepada Timotius yang ditugaskan untuk ada dalam pelayanan di Efesus. Inti dari surat Paulus kepada Timotius, Paulus ingin menasihatkan kepada Timotius untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umat di Efesus, untuk tidak gampang percaya kepada peraturan-peraturan yang diciptakan oleh manusia tanpa hikmat dari Tuhan. Dalam surat Paulus kepada Timotius ini, pada ayat pertama dan ayatnya yang kedua, Paulus ingin menyampaikan kepada Timotius untuk menasihati umat di Efesus untuk terus bersyafaat bagi semua orang, terlebih kepada pemimpin. Di dalam konteks bacaan kita dituliskan pada ayatnya yang kedua, kepada raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini kita mendapati beberapa hal penting yang patut kita teladani dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Yang pertama mengandung sebuah perintah yang diberikan kepada orang Kristen untuk berdoa bagi semua orang secara umum, dan khusus kepada Timotius, Paulus ingin menasihatkan untuk terus berdoa bagi umat di Efesus, karena ini yang dapat dilakukan oleh Timotius, karena umat di Efesus sudah tidak mulai percaya kepada Tuhan, dan mereka mulai memutarbalikan kenyataan-kenyataan yang ada pada hukum Taurat. Doa syafaat ini penting sekali untuk terus dilakukan oleh Timotius untuk pemulihan iman dari umat Tuhan di Efesus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi situasi yang kita alami sekarang ini, pandemi COVID-19 yang mengalami kehidupan dunia, sehingga ada terjadi pembatasan-pembatasan ruang gerak setiap umat, membuat kita semua akan terhalang untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita dibatasi untuk berhubungan dengan orang lain, itu baik keluarga, tetangga, maupun kerabat. Sehingga penting bagi kita untuk terus membawa semua pergumulan kehidupan kita dalam doa dan syafaat. Dalam doa juga kita harus diwajibkan untuk mendoakan sesama kita. Kita tidak hanya mendoakan diri kita sendiri, tetapi kita juga berdoa untuk sesama kita. Firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk berdoa bagi musuh kita, bagi kerabat kita. Tetapi dalam konteks surat Paulus kepada Timotius mengajarkan kita untuk berdoa kepada pemimpin, kepada raja-raja. Persekutuan pendengar yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting sekali bagi kita. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa kita harus berdoa bagi raja-raja? Kenapa kita harus berdoa bagi pemimpin-pemimpin? Kita harus tahu, kita harus ingat bahwa kita sadar atau tidak sadar, kita ada di dalam satu pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang dipercayakan Tuhan untuk boleh memimpin dan mengambil keputusan-keputusan. Dan keputusan-keputusan itu harus kita ikuti dan kita taati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita penting sekali mendoakan pemimpin-pemimpin, atau dalam konteks ini raja-raja. Atau semua pembesar-pembesar, sehingga hikmat Tuhan boleh terus ada pada kehidupan mereka. Waktu mereka mengambil keputusan diilhami oleh hikmat dari Tuhan. Dan saat kita diperintahkan untuk mengikuti, kita juga berhikmat kepada Tuhan untuk dapat mengikuti perintah-perintah dari pemimpin. Sehingga kita diwajibkan, kita juga disampaikan oleh Paulus dalam konteks bacaan ini untuk terus mendoakan bagi pemimpin-pemimpin. Dalam kondisi sekarang kita juga diberikan pembatasan-pembatasan. Kita juga
wajibkan mengikuti protokol kesehatan. Ini merupakan satu perintah yang telah dipikirkan dan diilhami oleh kasih dan penyertaan Tuhan untuk kita semua, sehingga apa yang menjadi polemik, apa yang menjadi persoalan yang mendunia menyangkut pandemi yang terus melanda ini, kita boleh terus ada dalam kehidupan bersekutu dengan Tuhan, tetapi juga mematuhi aturan-aturan yang boleh diterapkan oleh pemimpin-pemimpin di Republik ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita dianjurkan untuk terus harus berdoa dan harus mengucap syukur untuk mereka, berdoa untuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, kita tidak boleh bersekongkol untuk melawan pemimpin-pemimpin, karena kita tahu firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pemimpin-pemimpin juga adalah wakil Allah di dalam dunia ini. Marilah kita terus berdoa bagi mereka dalam kehidupan kita, agar hikmat Tuhan terus ada bagi kehidupan mereka, sehingga waktu mengambil keputusan-keputusan mereka boleh diilhami oleh hikmat dari Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita terus teladani dari pembacaan ini untuk menjadi orang-orang yang terus saleh dan hidup di dalam penyertaan dan bimbingan kasih Tuhan. Kita juga diajarkan untuk harus jujur. Kita tidak membuat saksi-saksi dusta. Kalau ini milik kita, kita katakan milik kita. Kalau ini milik orang lain, kita harus katakan ini milik orang lain. Inilah kebenaran yang ingin diajarkan oleh Paulus kepada Timotius, tetapi kepada kita di malam hari ini. Dalam pembelajaran perenungan di malam hari ini, ada beberapa hal yang ingin Rasul Paulus inginkan kepada setiap orang Kristen untuk melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Hal yang pertama, orang Kristen harus menjadi orang yang banyak berdoa. Karena berdoa menjadi jembatan kita berhubungan dengan Allah. Tidak ada jalan lain selain kita berdoa. Kita menenangkan diri kita dalam kehidupan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menyampaikan segala pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan lewat doa dan syafaat. Kita harus ingat pula, kita tidak seperti orang Farisi yang pergi ke jalan-jalan untuk berdoa dan berteriak di jalan-jalan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk masuk ke dalam bilik rumah kita, menutup jendela kita rapat-rapat, menutup pintu kita rapat-rapat, dan naikkan doa, karena doa adalah hubungan manusia pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus meminta kita untuk terus banyak berdoa. Yang kedua, Rasul Paulus juga ingin kita dalam doa kita, dengan rela kita harus peduli terhadap orang-orang lain di samping kita sendiri.
Kita tidak hanya berdoa untuk diri kita, untuk kesejahteraan kita, tetapi kita juga berdoa buat orang lain. Orang lain ada keluarga kita, ada sahabat kita, ada pemimpin-pemimpin. Kita berdoa buat mereka. Yang ketiga, ada macam-macam jenis doa atau beragam bagian-bagian doa. Ada doa yaitu doa permohonan, ada doa syafaat dan ucapan syukur. Ini penting bagi kita supaya kita tidak monoton berdoa untuk kehidupan kita sendiri saja, tetapi juga kita berdoa buat sesama kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, penting juga kita ingat bahwa kita tidak hanya berdoa pada waktu kita senang, pada waktu kita bahagia, pada waktu hanya kita mendapatkan berkat-berkat. Tetapi Paulus juga mengajarkan kita untuk berdoa pada waktu kita mengalami kesusahan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal yang keempat yang penting juga bagi kita, bahwa kita semua harus berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita. Di awal tadi telah kami sampaikan, karena pemimpin-pemimpin adalah pertama wakil Allah di dunia, tetapi kita ada dalam hubungan sipil kita terus ada dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemimpin, dan itu harus kita patuhi dan kita terus jalankan dalam kehidupan kita untuk menjaga kestabilan kehidupan kita di dalam kebersamaan kita dengan lingkungan dan aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, kita berdoa kepada sesama kita, kita tidak akan mengalami banyak persoalan. Dalam konteks ini maksud kami bahwa kita tidak berhadapan dengan orang bersangkutan, sehingga doa kita menimbulkan efek negatif dari saudara yang kita doakan. Karena doa yang kita naikkan adalah doa yang berhubungan antara pribadi kita dengan Tuhan yang kita sembah. Oleh karena itu, mari kita berdoa dengan tenang di dalam kehidupan kita kepada sesama kita. Dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka juga kita bawa, sehingga kehidupan mereka terus diberkati oleh Tuhan, tetapi kita juga diberkati oleh Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita boleh menjadi pendoa-pendoa yang sejati, sehingga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi lewat doa kita, orang lain pun mendapat berkat dalam kehidupan mereka. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kiranya perenungan kita di malam hari ini boleh menjadi satu model kehidupan kita yang terus kita jalani sebagai orang-orang yang percaya. Segala kehidupan kita ada dalam tuntunan dan campur tangan dari Tuhan. Marilah terus berdoa bagi sesama kita, menjadi pendoa-pendoa sejati, sehingga kehidupan kita terus diberkati oleh Tuhan, dan kita
dalam kehidupan kita mendapat berkat dan rahmat dari Allah sebagai sumber berkat kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lewat perenungan di malam hari ini. Kasih karunia Tuhan menyertai kita dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk perenungan firman Tuhan di malam hari ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada Timotius. Kami boleh diajarkan untuk menjadi pendoa-pendoa sejati bagi sesama kami, bagi pemimpin-pemimpin kami, agar pemimpin-pemimpin kami boleh hidup dalam penyertaan dan ketentraman dari Tuhan. Tuhan berkati mereka sebagai pemimpin sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan, mengambil kebijakan-kebijakan, terus menjadi saluran berkat bagi semua warga masyarakat. Kami juga berdoa kepada pendengar-pendengar dimanapun mereka berada, yang boleh mendengarkan suara kami lewat siaran langsung maupun lewat toa gedung gereja Jemaat GKI Eloi. Diberkati oleh firman ini Tuhan, agar kami terus menjadi pendoa-pendoa sejati bagi sesama kami. Kami juga berdoa menyerahkan situasi yang terus melanda kehidupan dunia ini, terutama di Kabupaten Jayapura ini Tuhan. Tuhan terus berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin untuk terus boleh mengambil keputusan-keputusan menjangkut kebijakan-kebijakan yang boleh menenteramkan, memberikan rasa aman bagi semua umat. Tuhan terus berkati pemimpin-pemimpin di negara ini, baik dari presiden, gubernur, bupati, kepala-kepala distrik, kepala-kepala kelurahan, maupun kepada ketua-ketua RW, RT, dan kepada kepala keluarga. Tuhan terus berkati kami semua, berikan akal hikmat marifat dari Tuhan, agar kami terus boleh ada dalam hikmat dan penyertaan oleh Tuhan saja. Kami juga berdoa menyerahkan para medis, TNI, Polri, serta relawan-relawan yang terus berusaha untuk ada dan boleh menjadi orang-orang yang peduli untuk keselamatan setiap umat Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan tanggung jawab mereka bersama dengan keluarga mereka. Tuhan terus bersama, dan akal hikmat marifat dari Tuhan terus menyertai mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua orang Kristen yang terus ada dalam pergumulan kehidupan mereka. Apapun pergumulan kehidupan mereka, telinga Tuhan lebih tajam untuk boleh mendengarkan. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan terus bersama dengan mereka dan boleh menjawab segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga mohon Tuhan berkati setiap kehidupan, setiap pribadi, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan boleh percayakan untuk berkarya, untuk kemanusiaan, bagi kehidupan setiap orang. Berkati kami semua dalam tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan terus lindungi kami. Malam menjadi bagian dari
kehidupan yang terus kami jalani. Tuhan berkati kami, Tuhan tuntun kami. Dikala esok hari fajar menyingsing, kami boleh bangun dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan saja. Dan kami boleh melakukan aktivitas hidup kami dengan terus bersyukur kepada Tuhan sebagai penolong sejati. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, kami berdoa kepada setiap para janda duda, anak-anak yatim dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan kehidupan mereka, orang-orang tua lanjut usia. Tuhan berkati mereka dalam tugas dan karya mereka. Berikan ketentraman hidup bagi mereka lewat segala karya hidup mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak hal yang hendak kami pinta, tetapi kami percaya Tuhan terus bersama dan menyertai kami. Bapa di surga, sarana-sarana yang boleh kami gunakan untuk menyiarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan terus berkati. Tuhan terus jaga agar semua sarana ini boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa yang kami naikkan sebagai rasa syukur kami dan syafaat kami, serta ungkapan yang terus kami naikkan sebagai doa syukur kami kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kekal sampai Tuhan datang, kami boleh menjadi pendoa sejati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Putra yang sejati. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian renungan malam yang boleh kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam tugas dan karya kita, lewat segala kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Kami juga mau sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pendengar yang terus mengikuti live streaming lewat ibadah-ibadah minggu pagi, tetapi juga lewat renungan-renungan malam, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada. Kiranya lewat setiap perenungan firman Tuhan, kehidupan kita terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Onomi Reimai, Tuhan le'eni.